hari ini kita akan beribadah bersama. Hari ini Miss Erni ditemani oleh Miss Ayu. Ya, kita mau beribadah, siapkan hatimu. Kita mau bertemu Tuhan melalui ibadah pagi hari ini. Sebelum kita beribadah, kita akan berdoa kepada Tuhan dan Miss Ayu akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan. Tuhan sangat baik buat kami. Tuhan melindungi kami sepanjang malam ketika kami tidur. Kami bangun dengan tubuh kami yang baik Tuhan. Sekalipun mungkin ada di antara kami yang Tuhan temui kami dalam kelemahan tubuh kami, namun kami tetap percaya Tuhan tetap baik, Tuhan selalu pelihara kami. Pada hari ini Tuhan kami akan beribadah. Mari Tuhan menolong kami, berikan kami telinga dan hati yang mau mendengar dan menerima firman-Mu. Dan puji-pujian juga akan kami nyanyikan pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Bersama Yesus, dahsyat, luar biasa, aku pasti bisa. Yes, yes, yes. Haleluya. Anak-anak kita mau memuji Tuhan. Yuk yang di rumah berdiri, kita akan sama-sama memuji Tuhan, yaitu memuji Tuhan selalu. Mari kita puji Dia. Ada di rumah, semangat gak memuji Tuhan? Semangat. Harus semangat ya, karena kita memuji Tuhan. Tuhan melihat loh apa yang anak-anak sedang lakukan sekarang. Ibadahnya serius atau sambil main HP? Ibadahnya serius atau cuma duduk aja? Yuk semua yang di rumah ibadah dengan sungguh-sungguh. Sebab apa? Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Sama-sama memuji Tuhan. Kita berbuat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Sekali lagi, mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat yang baik, buat yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ingat, ingat, Tuhan melihat. Ya anak-anak, Tuhan melihat apapun yang kita perbuat. Untuk itu buatlah yang baik, karena Tuhan melihatnya. Nah sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu mari sungguh-sungguh lagi, karena kita mau diberkati Tuhan. Kita mau angkat pujian firman Tuhan. Ku dengar, ku tanam di hatiku. Firman Tuhan ku dengar.
padaku. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Anak-anak yang di rumah, siapkan telinga yang baik untuk mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan pagi hari ini saya serahkan kepada Mr. Apri. Oke anak-anak, salam, selamat pagi untuk kita semua dan kalian di rumah. Semoga sehat selalu ya. Setelah kita tadi menaikkan pujian-pujian kepada Tuhan kita, mengagungkan Tuhan Yesus, sekarang kita akan atau kalian siap mendengarkan firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala cinta dan anugerah-Mu. Terlebih khusus hari ini ya Bapa, kami selalu mengucap syukur dalam segala hal. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Urapi setiap kami, segala pikiran kami, hati kami, mulut lidah kami, supaya kami memahami dan mengerti tentang firman-Mu, apa yang Engkau ingin ajarkan kepada kami semua pada saat pagi hari ini. Pakai hamba-Mu supaya apa yang disampaikan hari ini berkenan dan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Anak-anak sekalian, hari ini Mister memberikan satu tema tentang kebenaran firman Tuhan adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Jadi firman Tuhan hari ini Mister akan membaca buat kalian yang terambil dalam kitab Amsal pasal 1 ayat ke-7. Sekali lagi ya, kitab Amsal pasal 1 ayat ke-7. Bunyi firman Tuhan adalah, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi bodoh menghina hikmat dan didikan. Sekali lagi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Anak-anak sekalian, sesuai dengan moto sekolah kita yang terambil dalam kitab Amsal pasal 1 ayat 7 ini adalah takut akan Tuhan, permulaan pengetahuan. Menurut kalian atau kita semua, apakah yang dimaksud dengan kata takut? Ya, dalam tanda petik takut. Dan apakah kalian semua pernah bahkan sering merasa takut? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa pengertian tentang atau arti dari kata takut. Yang pertama, merasa gentar atau ngeri menghadapi sesuatu yang dianggap akan mendatangkan bencana. Ya, misalnya terjadi gempa, pasti kita takut. Terjadi kebakaran, pasti kita takut. Melihat makhluk mistis, pasti takut. Ya, melihat monster, pasti takut dan lain sebagainya. Jadi pengertian pertama dari kata takut adalah merasa gentar, ngeri, berusaha menyembunyikan diri, berusaha menyelamatkan diri. Yang kedua, pengertian dari takut itu adalah takwa, segan dan hormat. Ya, takwa, segan dan hormat. Ya, ketika kalian berjumpa dengan orang tua, berarti ada rasa hormat kepada orang tua, ada rasa segan kepada orang tua, ada rasa takwa, taat kepada orang tua, kepada guru-guru kalian, kepada orang yang lebih tua dari kalian. Ya, itu disebut dengan hormat, segan. Kemudian arti yang ketiga dari kata takut adalah tidak berani. Tidak berani dalam arti apa?
tidak berani berbuat, ya. Menempuh itu misalnya kalau menghadapi ujian, menempuh ujian pasti ada rasa takut, ya. Kemudian menderita, dan pengertian yang keempat adalah gelisah, khawatir. Itu semua pengertian dari kata takut, ya anak-anak, ya. Jadi yang menjadi topik pembicaraan kita kali ini adalah lebih ditekankan ke pengertian nomor 2 tadi sesuai dengan KBBI, yaitu takwa. Setiap orang yang merasa atau yang memiliki kepercayaan bahwa dia diciptakan oleh Tuhan, maka dia harus memiliki rasa takwa, rasa takut di dalam dirinya kepada Tuhan Sang Pencipta. Jadi setiap ciptaan Tuhan yang ada di dunia ini, di alam semesta ini, baik makhluk hidup yang terdiri dari hewan, tumbuhan, dan manusia, atau manusia, hewan, dan tumbuhan, serta benda-benda mati, haruslah memiliki rasa takut, rasa takwa, rasa hormat, dan rasa segan kepada siapa, anak-anak? Yaitu kepada Sang Penciptanya. Siapa Sang Pencipta kita? Yakni Tuhan, Bapa kita di surga, yang menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus yang kita percaya. Dialah yang patut kita harus takwa. Kepada dialah kita harus memiliki rasa hormat dan segan, ya. Tetapi saat manusia jatuh di dalam dosa, ya, maka kemungkinan rasa takut akan Tuhan itu pudar. Kalau namanya manusia atau kedagingan, maka kemungkinan atau seringkali kita melakukan dosa. Bahkan akhirnya kita jatuh dalam dosa. Bahkan yang lebih parah lagi adalah kita semua hidup dalam dosa. Jadi berbuat dosa itu seperti habit kebiasaan. Jadi seperti berbuat dosa itu lagi bahwa tidak ada lagi orang yang mengawasinya. Tetapi hari ini anak-anak yang dikasihi Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada kalian semua di rumah. Tuhan mengingatkan kepada kita semua yang ada di tempat ini. Untuk apa? Supaya di dalam hati kita selalu ada rasa takwa, selalu ada rasa takut akan Dia yang selalu mengawasi kita di dalam apapun yang menjadi perbuatan kita, baik perbuatan itu yang sifatnya dilihat maupun yang tersembunyi. Ya, beberapa minggu lalu atau sebulan yang lalu Mister sudah pernah membicarakan tentang mata Bapa di surga. Ya, apapun yang kalian melakukan ataupun juga yang kau pikirkan dalam hati, yang orang lain tidak bisa memahami atau orang lain tidak bisa melihat apa yang kau lakukan di tempat tersembunyi, maka Bapa di surga pasti selalu mengawasinya. Itu pun yang kita lakukan juga saat ini sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita memiliki takwa, memiliki rasa hormat, segan kepada Tuhan yang tidak bisa kita lihat dengan mata jasmani kita, maka otomatis segala perbuatan-perbuatan yang jahat, yang melahirkan dosa, atau saat hati kita digiring oleh iblis untuk melakukan hal-hal yang berdosa, maka Tuhan menegur kita melalui rasa takwa, hormat. Ya, anak-anak sekalian, Mister akan membagi beberapa hal, 3 poin makna rasa takut atau makna rasa hormat, rasa segan, rasa takwa kita kepada Tuhan adalah yang pertama, kita semua harus percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada. Yang pertama, kita semua sebagai makhluk ciptaan Tuhan harus memiliki rasa keyakinan atau percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan itu Dia nyata, Dia ada.
Ya. Segala sesuatu yang kita lihat, yang kita rasakan di alam semesta ini, itu ada penciptanya. Tidak mungkin begitu ada saja kalau tidak ada Tuhan yang menciptanya. Ya, jadi meskipun mata jasmani kita tidak bisa melihat Tuhan itu secara langsung, tetapi bukti kehadiran Tuhan, bukti kemahakuasaan Tuhan ada di sekitar kita, ada di dalam hati kamu, ada di dalam pikiran kita, ada di dalam setiap gerak-gerik kita dan perbuatan kita. Itu bukti nyata bahwa Tuhan itu ada, sungguh ada. Percayakah kalian semua bahwa Tuhan itu ada? Ada. Dia maha kuasa. Tidak mungkin kita bisa melihat Tuhan karena Dia maha kuasa, suci, mulia, kudus. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan yang kudus, yang maha suci, yang maha mulia itu datang kepada kita orang berdosa. Dia relakan dirinya menjadi manusia, menjadi hamba sama seperti kita, supaya di dalam kemanusiaan Tuhan itu kita bisa melihat Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan itu menjelma jadi manusia dan tinggal di antara kita. Ya, anak-anak sekalian, kita bisa melihat Tuhan jadinya, kita bisa melihat, merasakan kasih-Nya, penyertaan-Nya, berkat-Nya. Dan hari ini pun, detik ini kita harus percaya bahwa ada Tuhan Yesus ada di dalam hati kalian. Ya. Yang kedua, makna rasa takut akan Tuhan. Kita selain dari kita semua harus percaya bahwa Tuhan itu sungguh ada. Yang kedua, kita juga semua harus percaya bahwa apapun yang kita buat selalu dalam pengawasan-Nya. Ingat tadi, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Apapun yang kita buat di tempat yang tersembunyi selalu ada dalam pengawasan Tuhan. Jika saat ini engkau melakukan hal-hal yang baik, Tuhan pun tahu. Jikalau hari ini, saat ini engkau memikirkan segala sesuatu yang melahirkan dosa, bahkan itu yang kita lakukan yang melahirkan dosa, maka Tuhan pun tahu. Saat kita tidur pun Tuhan tahu. Sebab pengawasan dari Tuhan 24 jam dalam kehidupan kita semua. Siapapun di bawah kolong langit ini selalu dalam pengawasan Tuhan. Jadi memilikilah rasa takut akan Tuhan. Milikilah percaya bahwa Tuhan itu ada. Milikilah rasa percaya bahwa segala perbuatan kita, kalian semua pasti selalu di dalam pengawasan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir anak-anak, makna rasa takut akan Tuhan adalah selain kita percaya Tuhan itu sungguh ada, yang kedua kita percaya bahwa perbuatan kita, pikiran kita selalu diawasi oleh Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus percaya bahwa kita akan menjadi berkat bagi orang lain jika hidup kita takut akan Tuhan. Ingat tadi ya, takut akan Tuhan permulaan pengetahuan. Jadi kalau kita hidup takwa, kita hidup percaya, hormat, dan melakukan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang baik, tidak memikirkan hal-hal yang melahirkan dosa, maka pasti Bapa yang di surga akan menganugerahkan berkat yang berlimpah kepada kalian semua dan kita semua, sehingga hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, pada saat kalian berada di suatu komunitas atau dengan teman kalian, ketika teman-teman kalian mengajak untuk kalian lakukan hal-hal yang berdosa atau berkata-kata dengan ucapan yang berdosa, caci makian, bullying dan lain sebagainya, maka engkaulah yang paling terdepan untuk mengatakan tidak. Karena itu akan melahirkan dosa, akan membawa kita semua dalam kebinasaan dan kemarahan Bapa di surga. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, maka kita hidup menjadi berkat. Apapun yang kau perbuat, studimu berhasil, belajarmu berhasil dikasih Tuhan, kesehatanmu pasti diberkati. Apapun yang kau minta, pasti Tuhan berkati.
melalui caranya Tuhan, melalui orang tua kalian, ya, melalui siapapun. Itulah hidup, makna dari hidup takut akan Tuhan. Oke anak-anak, demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya ketiga hal tadi itulah yang menjadi kalian pelajari dan kita semua pelajari. Mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, menutupnya dengan doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur saat pagi hari ini. Engkau telah berbicara kepada kami untuk kami hidup takut akan Tuhan, untuk hidup selalu berkenan kepada Tuhan, memiliki rasa hormat, memiliki rasa segan dan takwa hanya kepada Tuhan, sehingga hidup kami diberkati, hidup kami menjadi berkat juga bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah hati kami ibarat tanah yang subur, supaya benih firman itu jatuh ke tanah yang subur, dan benih itu akan mati dan akan berakar, bertumbuh dan menghasilkan buah yang baik, buah-buah roh yang baik di dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang diberkati. Hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus terus berkarya dan terus mendidik kami dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kami tidak tersesat di dalam segala kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih, salam.